Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bil kitabil aziz, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirati wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, marilah keimanan ini kita pupuk, karena keimanan ini yang merasakan kita sendiri. Karena manusia itu mempunyai iman, kadangkala iman itu naik dan kadangkala itu turun. Dikala kita merasakan iman naik, maka kejarlah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bisa mengkondisikan pada diri kita. Dikala kita lingkungan kita itu ada sesuatu mengkondisikan iman naik, maka segerakanlah iman itu kita tingkatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita merasakan iman itu turun, maka segerakanlah, paksakanlah kepada keimanan yang naik supaya kita gak semakin turun. Yang ditakutkan saudaraku, dengan iman kita turun, semua aktivitas ibadah kita itu akan menurun juga. Maka dikala merasakan iman turun, maka segerakanlah kita ini untuk memaksakan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berusaha sebaik mungkin memaksakan diri kita ini iman agar tetap paling tidak istiqomah atau standar. Kita takutkan saudaraku, dikala kita iman turun, kita dipanggil Allah dengan kematian, maka ditakutkan kita ini mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Maka dikala kita iman turun, segerakanlah untuk meningkatkan keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mengapa? Karena umur kita gak ada jaminan, saudaraku. 1 jam kemudian gak ada jaminannya kalau kita ini akan hidup. Maka di sini dikala kita merasakan iman turun, segerakanlah untuk paksakan diri kita untuk selalu berjamaah dengan sholat berjamaah, paling tidak seperti itu. Hadirin yang kami muliakan, marilah pada hari-hari ini, sisa hidup ini, hati-hatilah pada diri kita, selalu jaga iman kita agar kita istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, kami bacakan dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dengan artinya, demi masa sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kesabaran. Hadirin yang kami muliakan,
Ada makna di balik surat tersebut. Yang pertama, kita menjaga diri sebagai hamba Allah yang beriman, artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta dan penguasa seluruh alam, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dengan prinsip akidah tauhid yang murni. Maka dikala kita ini dalam kehidupan kita, saudaraku, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, lekatkan dari diri kita untuk selalu menjaga keimanan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kita senantiasa mengisi hidup ini dengan amal-amal yang soleh, artinya menata hidup ini dengan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini ada real, ada aturan, ada hukum. Tentunya hukum kita adalah sumber dari segala sumber hukum adalah Al-Quranul Hadis yang kita laksanakan, saudaraku. Maka hadirin, mari kita berstandarkan dalam ibadah kita, dalam kita perbuatan kita, kita mempunyai yang namanya dasar hukum, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dikala kita mempergunakan dasar hukum Al-Quran dan Hadis, itu pasti dan pastilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mempergunakan dasar daripada Al-Quran dan Al-Hadis, maka di situ bukan menjadikan ibadah. Kalau kita mempergunakan hukum Al-Quran dan Hadis, insya Allah menjadikan ibadah dan insya Allah berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, apa yang kita laksanakan, kita standarkan daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kita ibadah dan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, yang berikutnya, kitalah saling berwasiat di antara kita. Wasiat kebenaran dengan kesabaran, artinya bertolak dari kesabaran. Maka di antara kita, saudaraku, kita manusia yang tidak luput daripada kesalahan, tidak luput dari kelupaan. Maka di antara kita saling mengingatkan dalam suatu kebenaran. Kita jangan takut, saudaraku, menyampaikan suatu yang hak, karena itu merupakan dakwah kita, merupakan tugas kita kepada orang lain. Kita jangan takut, saudaraku, kita menyampaikan sesuatu karena ada keluarga kita mungkin, oh keluargaku sih kayak gini, keluargaku seperti ini, sehingga kita tidak melontarkan kebaikan. Maka itu tugas kita, saudaraku. Pokoknya kita menyampaikan suatu kebaikan, saudaraku, pada saudara-saudara kita. Apakah itu kita dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, itu kewajiban kita untuk memberikan, menyampaikan kebaikan pada seseorang. Urusan hidayah, urusan dia itu bisa sadar tidak sadar, urusan Allah kepadanya. Maka kita sampaikan kebaikan itu, meskipun itu pahit kita sampaikan, tentunya dengan cara-cara dengan kebaikan, mungkin dengan kata-kata yang bagus, dengan akhlakul karimah. Mungkin kita menyampaikan suatu kebaikan dengan kebaikan-kebaikan yang ahsan, dengan kebaikan-kebaikan, jangan dengan pemaksaan sehingga orang kita bicara di depan dia malah lari, saudaraku. Maka dengan kebaikan lisan kita yang akhlakul karimah, insya Allah orang yang kita, tujuan kita menyampaikan pada sesuatu hal itu menjadikan kebenaran dan dia mau melaksanakan. Seperti baginda Rasulullah SAW kepada sahabat Bilal bin Rabah, 100 kali Bilal bin Rabah itu, Bilal bin Rabah adalah seorang pekerja kasar. Rasulullah pun menyampaikan dengan kebaikan, bahkan ikut Rasulullah SAW sama-sama, yaitu mengangkat kayunya, kayu bakar sahabat Bilal bin Rabah, karena itu akhlakul karimah. Sehingga yang tadinya sahabat Bilal dan tidak pernah merasakan Islam, maka saat-saat ini Bilal sudah menjadikan harumnya Islam karena dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sampaikanlah suatu kebaikan kepada anak kita, saudara-saudara kita. Kita jangan melihat
ada anakku masih seperti ini, orang tuaku masih belum tobat, istriku masih belum tobat, kakakku belum tobat, sampaikan aja saudaraku. Itu kewajiban kita, tugas kita untuk menyampaikan suatu kebaikan. Urusan dia sadar tidak sadar, itu urusannya Allah dengan dianya. Maka hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan semua kajian kita, apa yang kita dengarkan, mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ada hadis Rasulullah SAW untuk merenungi pada diri kita saat ini, yaitu jagalah 5 hal saudaraku pada kehidupan ini sebelum datang 5 hal tersebut. Yang pertama, masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Pada saat ini kita oleh Allah dipanjangkan umur kita, pada saat ini detik kita dipanjangkan umur kita, maka pergunakan kehidupan ini sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita diniatkan ibadah kepada Allah, supaya apa? Dalam kehidupan kita dicatat oleh Allah dengan ibadah perbuatan kita. Maka diniatkan, bismillah, ya Allah saya berniat bekerja untuk menafkahi anak dan istri saya lillahi ta'ala. Itu menjadikan perilaku dalam kehidupan kita dicatat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut saudaraku, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kita lihat saudaraku, kemarin ramai-ramai banyak orang yang meninggal yang katanya kena COVID-19. Maka kesempatan kita ini masih sehat, pergunakan sehat kita ini sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita sakit saudaraku, kita sakit bapak-bapak, ibu, mohon maaf, kita sakit, maka keimanan kita, perbuatan kita itu akan menurun. Kita sholat, kita merasakan sakit, kita akan malas. Kita akan melakukan suatu ibadah yang lain dengan kita sakit, kita akhirnya nggak bisa hadir saudaraku. Dengan sehat ini, maka pergunakan sehat sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berguna untuk keluarga kita, berguna untuk masyarakat kita, berguna untuk keluarga kita semuanya. Tentunya berstandarkan sesuai dengan aturan Islam, akan menjadikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3. Masa sempatmu sebelum datang masa sempitmu. Saat ini saudaraku, mungkin dikala kita ini, mungkin di antara kita itu ada kesempitan. Kayaknya dalam kehidupan itu sempit aja kehidupan ini. Maka pertanyakan pada diri kita, kalaulah kita melakukan ibadah kepada Allah, sholat 5 waktu tepat dengan baik, insya Allah dengan adanya sholat itu kita bisa taat. Dengan sholat itu kita tertib saudaraku. Bayangkan dikala kita sholat subuh, bangun jam 4, kita memikirkan apa yang kita berbuat setelah sholat, kita tertib. Kalau kita tidak melakukan sholat saudaraku, maka ketertiban waktu, ketertiban apapun tidak akan terjadi pada diri kita. Yang menentukan tertib dan waktu kehidupan ini tergantung daripada kita sholatnya 5 waktu atau tidak. Maka dengan sholat 5 waktu, insya Allah semuanya itu akan tertib waktu-waktu kita ini. Karena kita sudah ada yang namanya aturannya. Maka dengan waktu yang tepat, dengan sholat, insya Allah perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan akan tertata, akan menjadikan tertata dengan sebaik mungkin. Maka berikutnya saudaraku, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Saat ini saudaraku, bagi pemuda-pemudi, bagi pemuda khususnya, pergunakan para pemuda. Anda masa depan agama, ada masa depan negara, bangsa kita. Pergunakan masa mudamu sebaik mungkin untuk mencari ilmu di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Carilah guru sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Tentunya Anda bisa memilih dan memilah untuk yang terbaik untuk diri Anda, untuk keluarga Anda dan sahabat Anda, untuk masyarakat Anda. Jangan leha-leha, saudaraku. Kelehaan kita, anakku, pemuda-pemuda saat ini, kelehaan kita, santai-santainya pemuda, nanti menjadikan sampean akan sempit dalam kehidupan selanjutnya. Maka sebagai pemuda, giatlah untuk mencari ilmu, untuk menapak tilas ke zaman yang lebih modern. Karena kita tentunya, negara kita membutuhkan Anda sebagai pemuda yang akan menggantikan kita, para bapak-bapak yang sudah tua. Maka kalau ada kesempatan Anda belajar, berkuliah, silakan Anda tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Dimanapun berada, tentunya kita ada aturan-aturan dan batasan-batasan sesuai dengan aturan al-Islam. Hadirin yang kami muliakan, berikutnya, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Saudaraku, kekayaan ini, kekayaan sesungguhnya, saudaraku, yaitu kekayaan di dalam hati kita. Di dalam hati kita kaya dengan suatu kebaikan. Kita selalu senyum dengan kebaikan-kebaikan, itu merupakan kekayaan. Kekayaan jangan dilihat dengan harta, saudaraku. Kekayaan dikala kita itu hidup senang, hidup gembira, hidup tenang, itu adalah kekayaan. Ada, saudaraku, ada orang yang kaya tapi kehidupannya tidak tenang. Ada yang biasa-biasa tapi hidupnya tenang. Untuk itu, kekayaan bukan menjadikan ketenangan, tapi kekayaan bisa menjadikan ketenangan kalau kekayaan itu disesuaikan dengan aturan Islam, dikeluarkan dengan aturan Islam. Untuk kekayaan itu kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan itu menjadi penuh manfaat. Di saat-saat ini mungkin kita kaya dengan harta, maka kita beramallah dengan sebanyak mungkin, karena amalan kita ini yang kita keluarkan sesungguhnya nanti di akhirat jadi harta panjenengan. Jika Anda sekarang mengeluarkan uang 1.000, 5.000 di kotak amal, sesungguhnya harta 5.000 adalah harta panjenengan yang nanti di akhirat yang akan dipanen. Di rumah saat ini bukan harta Anda, tapi harta warisan Anda. Mungkin anaknya, mungkin saudara lain. Ya, kalau anaknya itu jadi anak yang soleh. Kalau bukan jadi anak yang soleh, Anda meninggalkan harta kepada anak yang tidak soleh, sehingga harta itu dipergunakan hura-hura, bukan dipergunakan dalam sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada saat ini marilah kita terbuka pikiran kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita merasakan turunnya iman, cepat-cepatlah kita untuk kejar suatu iman yang lebih naik, tentunya dengan banyak mengaji dan banyak mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa lakum bil hakim. Taqabbal minna innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hada li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في الكتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل مدخل المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يزدكم واشكروه على ما يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة